Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube Mama Mela. Masih tentang kehidupan aku sebagai ibu rumah tangga dalam mengurus suami dan 2 orang anak. Videoku kali ini aku mau geser-geser lagi perabotan atau barang-barang yang ada di kamar aku. Karena apa? Karena aku sudah mulai bosan dengan tatanan yang seperti ini, dengan susunan yang seperti ini. Makanya aku mau geser-geser, mau pindah posisi lagi. Entah sudah berapa kali ya aku menggeser, mengganti posisi, mulai bosan, ganti lagi, bosan, tukar lagi. Ya walaupun ukurannya ya segini-gini aja dan, posisinya ya seperti sebelum-sebelumnya juga, cuman ya aku mau ganti suasana aja. Seperti biasa nih, karena aku berdua aja sama anak aku di rumah, jadinya ya kita berdua yang kerjain dan aku minta tolong anak aku untuk bantu-bantu aku sedikit-sedikit yang sekiranya dia bisa ya. Nah ini pertama-tama aku turun-turunin dulu, selimut-selimut yang ada di atas lemari merah. Terus ini, ada juga sebagian yang belum dilipat ya, bekas tidur siang. Ini tuh aku ngerjainnya di sore hari ya teman-teman, sekitar jam 4:30-an. Nah ini aku ngelipat dulu selimut-selimut, habis itu baru deh aku mulai geser-gesernya. Nah ini sebenarnya aku tuh cuma mau ngelap atas lemari merah aja yang sudah mulai berdebu, terus kayak ada serpihan-serpihan cat yang terkelupas. Nah itu tadinya mau aku lap itu aja. Terus tiba-tiba muncullah ide ini. Aku bilang kan aku, "Dek, mama mau geser-geser, bantuin mama ya." Terus dia seperti biasa respon dia, "Oh mama mau geser kayak gimana lagi? Mama mau pindahin kayak gimana lagi?" Ya udah kamu bantuin mama aja. Nah ini dia lagi, tolongin aku untuk, apa namanya, ketengahin itu bantal-bantal karena kasur yang di bawah ini mau aku tarik, supaya kasur yang di atas, kasur yang besar itu bisa pindah posisi ke pojokan sana. Aku males ya diberdiriin dulu, dimiringin dulu kasurnya, jadi aku tarik aja gini, dan ini tuh nggak terlalu berat ya, karena memang ukurannya kecil dan ya apa namanya, ya nggak berat aja. Jangan lupa ini pokoknya bekas, bawah kasur itu disapu-sapu, pokoknya di video ini banyakan aku tuh sambil, geser-geser aku nyapu lagi, terus aku pel, nanti tuh aku ada jeda sedikit, biarin apa namanya, lantainya itu kering dulu baru aku lanjut lagi untuk ngegesernya. Karena ini posisinya lagi dingin banget ya, terus lama gitu keringnya lantainya, lumayan lah ada kali 5-10 menit lah ya baru dia bisa kering. Tapi ya keringnya ya masih agak dingin-dingin gitu lah, dingin-dingin lembab. Terus aku juga nggak nyalain kipas karena aku baru matiin kipas, terus aku ganti dengan nyalain AC. Sebenarnya kipasku itu, apa namanya, dia tuh sudah kayak minta pensiun dini lah dia istilahnya. Sudah mau arah-arah rusak, udah agak error-error, tapi sama suamiku tuh masih bisa diakalin gitu loh, disemprotin pelumas biar dia masih mau muter baling-balingnya. Pokoknya suamiku lah yang ngakalin gimana dia masih bisa hidup itu kipasnya. Jadi tadi tuh aku ngerasa kayak kipasnya agak, pelan muternya, agak berkurang gitu ya kencangnya. Jadinya aku matiin dulu biarin kipasnya istirahat, terus aku ganti pakai AC. Nah udah ini, jadi mau aku geser kayak begini ya, kepalanya itu di bawah, AC, terus, kasur kecil juga sama menghadapnya kayak gini. Teman-teman kalian jangan salfok sama tembok aku, dinding aku yang sangat amat, jelek itu ya. Sebenarnya mau aku ganti, apa namanya, ininya, wallpaper-nya sama cat-nya tuh mau aku cat lagi. Jadi yang sebelah yang dindingnya agak terkelupas itu mau aku, apa sih namanya, mau aku pasang wallpaper lain, karena sebelumnya itu dia wallpaper-nya salur pink gitu, gonjreng banget kan. Jadi mau aku ganti ke warna yang netral-netral aja. Rencananya mau aku ganti wallpaper linen gitu kan, terus mau dikasih list gold lah.
Tapi ya kita tunggu ya dananya, budgetnya. Terus kalau yang di dinding AC itu mau aku cat aja, mau ditambal dulu tembok yang terkelupas itu ya, cat-cat yang terkelupas, baru deh aku timpa cat warna putih gading. Meja-meja, rak, dan lemari aku susun satu deret di sebelah sini ya dia. Nanti nih rak yang ada Alkitab di atasnya nanti aku mau geser pindahin ke sebelah lemari merah ini. Terus nanti meja kosmetik ala-ala ini aku geser dia ke sebelahnya, baru meja coklat itu dia paling pojok, paling mepet tembok sana ya. Pokoknya gini aja aku tuh kalau bosan ya geser-geser lagi, geser-geser lagi. Iniku aja, sepengen aku aja gimana posisinya. Ntar kalau bosan aku pindahkan lagi. Cuma ya aku masih agak belum sreg sih karena ini aja, karena temboknya aja yang kurang banget gitu. Mau ganti wallpaper balik lagi ya, belum ada dananya. Namanya juga ibu-ibu kaum mendang-mending ya, yang masih bisa ditunda ya aku tunda dulu. Walaupun sebenarnya sudah gatel ini tangan, pengen cepet-cepet makeover atau ganti wallpaper biar lebih nyaman aja kalau di kamar ya. Dan udah ini lanjut mau geserin kasur yang bawah, sebelumnya dirapiin dulu ya. Ini kan 2 tumpuk kasur lantai gitu ya, kasur karpet gitu. Terus habis itu benerin dulu spraynya. Nah ini sebelumnya tuh anak aku ya yang pasangin spraynya. Cuma ya gitu kurang rapih. Namanya juga anak-anak ya, dia yang kerjain ya sesuai dengan apa yang dilihatnya udah oke, ya udah. Walaupun ya tidak sesuai dengan standar mamanya. Tuh aku kalau pasang selimut lagi, pasang spray di bawah tuh harus kayak begitu, aku jembrengin dulu. Habis itu baru disisip-sisipin ke bawahnya. Jadinya kayak gini kan rapih ya. Nah udah selesai, udah digeser, tinggal disusun aja bantal-bantalnya sesuai dengan sesuai dengan pasangannya. Jadi yang hijau-hijau ini ditaruh di bawah lah ya, sesuai dengan spraynya. Nah ini sedikit cerita, spray yang hijau ini dia cuman ada satu sarung guling sama satu sarung bantal. Dan sebelumnya aku punya sarung bantal yang warna hijau juga tapi beda motif. Jadinya ya udah sama-sama hijau kan, pikirku ya udah ini buat di sini aja. Buat pasangannya di sarung bantal yang hijau yang kucing ini. Nah udah, terus ini sudah mau 70% lah ya kurang lebih. Nah ini aku copotin dulu kabel panjang ini, karena kan meja atau alat-alat elektronik itu udah pindah ke sisi yang lain, jadi nanti mau aku pindahkan jadi dia di meja lagi gitu. Terus setelah ini aku mau pindahkan gorden. Itu tuh ide suami aku ya. Dia tuh pulang-pulang terus seperti biasa ya, responnya 11-12 kayak anaknya. Ini mau digimanain lagi nih? Terus aku bilang, udah diem aja. Terus katanya ya udah, ini hordengnya digeser, dipepetin gitu ya biar nggak terlalu mengganggu jalan. Ya udah, nanti tidak ada video aku pasang hordengnya, tiba-tiba udah jadi aja hordengnya, karena pasangnya itu lama banget ya teman-teman. Aku tuh lupa cara kencenginnya. Sebenarnya bisa kan, udah kenceng, cuma kok jadinya dia
nggak mepet tembok gitu ujung-ujungnya, jadi kayak memendek lah. Akhirnya aku akalin lagi dan itu memakan waktu yang lama banget ya, sampai akhirnya jadi. Dan pas jadi juga, tiangnya itu melengkung ke bawah gitu kan, terus nanti aku benerin lagi, baru, udah selesai kayak gitu tirainya. Nah ini sementara aku lagi rapi-rapiin, meja skincare ini ya, meja rias, terus tempat-tempat sisir, barang-barang yang, tidak pada tempatnya itu aku, apa namanya, keluarin. Terus di sini tiba-tiba aku menemukan remote ini ya yang buat, apa namanya, foto dan video ini tuh, kok dia pretel. Katanya ini kan anak aku yang suka mainin, tapi katanya, "Enggak mah, bukan aku yang bikin." Dan untungnya ini masih bisa diselamatkan ya. Terus pas aku coba, dia masih nyala gitu lampunya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Nah ini pas aku lagi kerjain di bagian sini, benerin, remote buat video ini ya. Terus suami aku tuh udah selesai mandi dan dia langsung copotin tiang hordeng itu kan. Jadinya aku beresin meja ini sedikit tertunda, terus tiba-tiba ya udah selesai aja videonya. Maksudnya video aku pasang tiang itu ya. Padahal prosesnya seperti yang aku bilang lama banget. Mungkin ada kali 30 menit ya teman-teman mencari cara. Terus aku udah buka lagi atau suami aku coba lihat di YouTube gimana caranya. Aku tuh lupa banget. Padahal sebelumnya dari kamar mandi aku pindahin ke kamar, itu tuh bisa aku walaupun agak lama juga waktu itu ada kali 10 menitan, 15 menitan sampai dia tuh nempel gitu ya. Nyangkutnya itu pas, kuat. Dan ini pas bikin lagi tuh aku lupa cara muternya kan. Pokoknya tangan satu putar ke arah kanan, tangan satu lagi putar ke arah kiri gitu kan. Aku bikinnya itu dari tengah-tengahnya. Ternyata pas aku bikin lagi yang ini yang di video ini, ternyata nggak bisa kok, dia malah memendek. Akhirnya aku minta tolong anak aku, terus aku bilang suamiku, "Udah kamu nggak usah, coba aku aja." Aku minta tolong anak aku aja pegangin bagian ujungnya di salah satu sisi, di yang sebelah kiri, habis itu aku kencangin dari yang sebelah kanan, nggak di tengah-tengah lagi. Akhirnya bisa, terus baru deh masukin hordengnya, terus pasang ke dinding yang atas kan, habis itu udah jadi. Dan udah selesai urusan perhordengan, pergordenan. Ini balik lagi rapihin meja rias aku ini, sama sekalian rapiin meja coklat yang tempat laptop itu. Terus sudah selesai, lanjut ini aku mau naikin lagi keranjang kanvas ini ya. Ini tuh isinya baju-baju kecil kayaknya deh, aku lupa. Sama ada beberapa baju, mertuaku, celananya, kan beliau udah nggak tinggal di sini ya, nggak nginep lagi di sini, jadi aku taruh di situ aja karena aku nggak punya lemari lagi untuk menyimpannya. Udah penuh semua dan yang tersisa ya hanya keranjang kanvas ini aja, jadinya ya aku taruh di situ, terus aku dobelin lagi, tutup, baru aku taruh di atas lemari merah. Kalian ini juga ada beberapa barang yang udah nggak dipakai ya, semuanya ditaruh di atas lemari karena memang tidak dipakai atau jarang dipakai gitu. Jadi ya tidak memenuhi tempat yang ada di bawah ya teman-teman. Terus udah selesai. Tadi juga aku masukin spray-spray ke dalam koper karena tempat penyimpanan spray aku tuh ya di koper itu. Terus terakhir ini yang aku bilang, hordengnya tuh kan dia bengkok gitu ya, bengkok ke bawah. Nah ini mau aku puter dan jadinya dia nggak bengkok ke bawah lagi. Udah kayak gitu. Nah, cakep kan? Ini tuh tanpa paku ya teman-teman. Aku tuh ada ngeliat di TikTok, ada yang kayak begini tapi ujungnya itu bukan yang persegi tapi persegi panjang dan dia itu harus pakai paku kata yang punya Viti itu ya. Sedangkan punya aku tuh enggak, dan tirai aku atau hordeng aku ini berat loh. Kalau yang aku nonton itu di Viti, di TikTok itu punya dia pakai tirai kamar mandi yang plastik itu, tapi harus pakai paku. Dan ini afternya, ini video aku take di pagi hari setelah selesai beberes tempat tidur, dan kayak beginilah kurang lebih tampilannya.
Oke deh teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap, atau eee, perkataan aku yang agak belibet. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!